Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali saya buatkan tutorial pada invalid di bagian Sapras, validasi lokal. Nah, tutorial kali ini kita membahas bagaimana cara menghilangkan invalid di yang pertama khususnya kondisi ruang dengan nama masjid ya. Kondisi ruang ibadah dengan nama masjid terletak pada bangunan dengan nama SMPIT bin Bas. Berarti ini ruang ya, ruang masjid. Belum diisi, berarti kita cek di kondisi ruang. Ini nggak ada di sini, ruang perpustakaan, Kepsek Guru nggak ada ya. Kemudian kita masuk ke tanah dan bangunan. Nah, ini otomatis juga nggak ada di sini. Berarti kita masih masuk ke sini, cari ruang masjid. Nah, ini ruang ibadah. Oke, ikut. Ini caranya pun masih sama, kita mengisi yang ini ya, maksudnya invalid belum diisi ya. Kita pilih satu, centang, kemudian data periodik. Itu jam dinding ada berapa di masjid, kita isi satu-satu. Kipas angin di masjid itu ada berapa, kita punya 1, 2, 3, 4 misalkan. Nah, kemudian masjid, ada nggak masjidnya di lemari di masjid, kalau ada mungkin lemari Quran atau apa ya, lemari mukena. Nah, kita isi 2 aja lah, 1 mukena, 1 Quran. Kemudian masjid perlengkapan ibadah. Nah, ini kayak mukena, sarung, segala macam itu ya, kita kasih 5. Ya, selesai. Oke, kita kembali ke refresh. Nah, sudah selesai semua ya untuk di ruangan ibadah. Ini masih tersisa satu nih, kondisi ruangan dengan ibadah dengan nama masjid Islamic Center belum diisi. Padahal tadi kita sudah isi ya. Kondisi ruang dengan nama ruang ibadah. BIT pada bangunan. Kita cek lagi ya, ini sekalian kita selesaikan. Ruang ibadah. Ini mana dia ya? Oh, ini dia di sini. Apa yang belum diisi? Ini sudah diisi. Kondisi ruang. Ini dia. Ada kerusakan atau tidak ya? Kalau tidak ada, silakan kita nolkan. Kalau ada ya, berapa persen kerusakannya. Nah, kita cek juga di sini, kamar mandi sudah, perpustakaan sudah, ruang guru, ruang kelas sudah selesai semua. Kemudian coba kita refresh lagi. Nah, sudah hilang semua invalidnya, tinggal sisa warning. Sarana dalam prasarana bernama perpustakaan ganjil belum diisi. Ini apa nih? Warning ya. Kalau warning sebenarnya ini masih bisa kita toleren ya, masih bisa sinkron kalau warning kayak gini. Tapi kalau kita mau memperbaiki, kalau memungkinkan, kalau teman-teman tidak sedang sibuk, silahkan diperbaiki. Misalkan sarana yang berada di dalam prasarana nama perpustakaan belum diisi, seperti Sapras dengan nama perpustakaan ruang perpustakaan. Apa yang maksudnya belum diisi ini? Ini sudah kita isi ya, kondisi ruang sudah. Coba kita simpan. Nah, kemudian di sini ruang perpustakaan. Ini ruang perpustakaan apa yang? Oh iya. Ini kuning artinya invalid warning ya. Berarti kita isi juga lah supaya hilang ya. Alat multimedia di perpustakaan ada berapa? Mohon data simpan terlebih dahulu. Oke, tadi sudah kita simpan ya pada hal ini. Kita simpan dulu. Oke, ini maksudnya perpustakaan ini sudah tersimpan. Nah, sudah selesai. Sarana multimedia spesifikasi tidak ada, kepemilikan hak milik. Ini kita simpan, sudah selesai. Dia maksudnya gini ya, kalau kuning ini kita simpan dulu, kita ubah
Nah, ini jam dinding spesifikasinya tidak perlu diisi ya, yang penting dia putih dulu baru bisa diubah. Atau kita centang coba ubah. Nah, ini oke, dia bisa langsung otomatis semuanya. Oke, ini nampaknya berat ya teman-teman, kita refresh lagi. Kita kembali ke Sapras, ruangan perpustakaan. Kemudian kita ini sudah kondisi ruangan sudah. Jadi kita masuk ke alat tadi, mana tadi dia? Nah, ini ruang perpustakaan. Kita menghilangkan warningnya ya. Nah, tampilkan, oh enggak bisa. Kita harus satu persatu ya teman-teman. Ubah, ecek isi, simpan. Kemudian ubah. Ini gini ya, walaupun kita sudah ngisi tapi kayak aneh. Kemudian ubah, simpan. Untuk menghilangkan tanda kuning, simpan, ubah, simpan. Oke, ubah, simpan, ubah, simpan. Simpan. Oke, nah kita lakukan ini sampai selesai, sampai dia putih, baru kita bisa menghilangkan warningnya nanti ya, dengan mengisi data yang belum diisi ini. Lebih bagus kalau tidak ada warning, itu lebih sempurna ya dapodiknya, walaupun kita manipulasi. Nah, sudah selesai baru kita proses perbaiki satu persatu. Ini alat multimedia di perpustakaan itu ada berapa? Satu komputer, 2 jam dinding, perpustakaan ada 2. Kursi baca ada berapa? Kan ada 10 misalkan, jadi 10. Kursi kerja, ini kursi kerja, entah ini untuk penjaga ya, 2, isi 2. Lemari perpustakaan, lemari ada 3 misalkan. Nah, lemari katalog, lemari buku ada berapa? Ada 5. Meja baca, kalau kursinya tadi ada 10, kita isi 10 juga. Atau kursi 5, meja 3. Meja kerja, kursinya tadi ada 2, kita isi 2. Meja multimedia, 2. Papan pengumuman, 2. Rak buku, wah ini rak buku kita isi 5. Ya kembali ya teman-teman, ini terserah teman-teman ngisi, sesuaikan di sekolah, tapi kalaupun enggak sesuai enggak masalah ya, yang penting kita bisa sinkron. Rak majalah, rak surat kabar. Kemudian soket listrik 4. Soket kontak listrik. Kemudian sumber belajar lain. Nah, tempat sampah di perpustakaan ada berapa? Kita kasih 2. Nah, kita cek ke validasi ya, Sapras tadi. Nah, udah hilang semua ya, otomatis. Nah, berarti ini tinggal tugas saya khususnya di Dapodik ini tinggal 2 lagi ya teman-teman.
Di rombel ada 1, pembelajaran nggak ada, kemudian ini udah selesai. Berarti kita masuk nantinya ke peserta didik. Nah ini ada invalid NIS ya, nomor induk siswa ataupun NIPD, nomor induk peserta didik. Oke. Nah ini, oke, untuk tutorial ini nanti ada video tersendiri ya, kan ada hal-hal yang perlu saya jelaskan supaya lebih rapi di sekolah teman-temannya. Demikian dulu untuk perbaikan SAPRAS di bagian sarana ruangan masjid ataupun ruangan ibadah. Nah, disesuaikan dengan sekolah teman-teman semua ya. Terima kasih ya, jangan lupa like, share, and subscribe di channel OP Sekolah Indonesia.